Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dan tidak terasa kita sudah memasuki semester kedua atau semester genap. Dan pada semester genap ini kita akan mulai materi dengan The Origin of Life atau asal-usul kehidupan. The Origin of Life, asal-usul kehidupan. Ada teori yang menyatakan tentang bagaimana proses asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah teori abiogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu tercipta berasal dari benda tak hidup yang secara langsung, secara spontan atau generatio spontanae. Orang-orang yang menyatakan ini, yang penganut teori abiogenesis, yang pertama adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filosof dan juga tokoh ilmu pengetahuan Yunani kuno. Aristoteles pada waktu itu melihat bahwasanya ada beberapa ikan yang muncul dengan tiba-tiba ketika ada lumpur, kemudian muncul air hujan, kemudian di genangan air itu muncul ikan, sehingga kemudian Aristoteles menyimpulkan bahwasanya ikan itu berasal dari lumpur. Begitu juga munculnya cacing yang ada di dalam tanah, maka kemudian Aristoteles itu mengatakan cacing itu tercipta dari tanah. Yang kedua ada Anthony van Leeuwenhoek, yaitu yang berasal dari Belanda. Tokoh ini adalah penemu mikroskop pertama kali yang masih sederhana, yang pada waktu itu dia mengamati air rendaman jerami, dan apa yang dilihat itu adalah ternyata ada makhluk hidup kecil-kecil di dalam air itu. Maka kemudian Anthony ini menyimpulkan bahwa, dan dicatat di dalam catatan ilmiah yang berjudul Living in a Drop of Water. Artinya Anthony ini menyimpulkan bahwasanya makhluk kecil itu berasal dari air. Dan tokoh yang ketiga juga penganut teori abiogenesis, yaitu John Needham. Teori yang kedua yang berlawanan dengan teori yang pertama, yaitu teori biogenesis. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan orang yang pertama kali menentang teori abiogenesis yaitu Francisco Redi. Francisco Redi ini orang yang pertama kali menentang, berasal dari Italia. Dia menentang dengan melakukan percobaan. Ada 3 percobaan yang Francisco Redi lakukan. Yang pertama adalah meletakkan daging di toples yang terbuka. Apa yang terjadi? Kemudian muncullah lalat, dan dari daging itu muncul beberapa ulat. Yang kedua, memasukkan daging lagi, tetapi toplesnya ditutupi kasa. Apa yang terjadi dengan dagingnya? Dagingnya bersih, tidak ada ulatnya. Ulatnya itu justru ada di atas kasa karena lalat tidak bisa masuk ke dalam daging yang ada di dalam. Dan yang ketiga, yaitu memasukkan daging di dalam toples dan ditutupi rapat pakai penutup kayu. Apa yang terjadi ketika dibiarkan pada waktu yang lama? Dagingnya tidak muncul ulat. Artinya ulat itu bukan berasal dari daging yang merupakan benda mati. Percobaan Francisco Redi dikuatkan dengan percobaan Lazzaro Spallanzani. Spallanzani mencoba bukan menggunakan daging tetapi menggunakan kaldu daging. Kaldu daging dimasak, kemudian didinginkan. Kemudian labunya ini dibiarkan terbuka, tidak ditutupi. Apa yang terjadi dengan
kaldunya kemudian mengkeruh menjadi keruh, artinya di dalam kaldu itu terdapat beberapa mikroorganisme, terdapat makhluk hidup. Kemudian pada percobaan yang kedua, kaldu ini dimasak, kemudian didinginkan, kemudian ditutup dalam waktu yang sama, ternyata kaldunya masih jernih. Artinya di dalam kaldu itu tidak ditemukan mikroorganisme, tidak ada makhluk hidupnya. Akan tetapi para penganut teori abiogenesis mengatakan, ya jelas ketika kaldu itu ditutupi, maka oksigen itu tidak bisa masuk sehingga tidak ada kehidupan di sana. Oleh sebab itu kemudian Louis Pasteur mencoba untuk menjawab argumen dari para penganut abiogenesis dengan menyempurnakan percobaan Reddy dan Spallanzani, yaitu menggunakan kaldu di dalam labu yang tidak ditutupi secara tutup, cuma diberikan ditutup dengan pipa yang berbentuk leher angsa atau yang berbentuk es, seperti yang ada di gambar ini. Kaldu dimasak, ditutupi dengan pipa berbentuk es, kemudian didinginkan dalam waktu yang lama. Ternyata kaldunya itu tidak terjadi keruh, tidak berubah warna, padahal pipanya yang berbentuk es ini terbuka, artinya oksigen masih tetap bisa masuk. Kemudian kaldu ini dimiringkan, kemudian ditegakkan lagi. Apa yang terjadi? Dibiarkan beberapa hari, baru kemudian kaldunya itu berubah warna. Artinya pada waktu itu mikroorganisme itu bisa masuk, tetapi tidak bisa sampai ke kaldu, yaitu hanya di pipa berbentuk lengkungan yang pertama. Terbukti ketika dimiringkan kemudian ditegakkan lagi, kaldunya baru berubah menjadi keruh. Dengan percobaan Louis Pasteur ini, maka kemudian teori yang pertama itu menjadi tidak laku lagi. Akan tetapi kemudian muncul teori yang ketiga, yaitu teori evolusi organik. Teori evolusi organik ini mempertanyakan, memang abiogenesis itu sudah tumbang dengan teori biogenesis, tetapi yang menjadi pertanyaan, kapan dan dari mana sel atau makhluk hidup pertama kali itu terbentuk. Maka teori evolusi organik ini mencoba melakukan pengamatan percobaan, melakukan hipotesis untuk menjawab pertanyaan di atas. Orang-orang ini, para ahli ini yang melakukan ini adalah Alexander Ivanovich Oparin dari Rusia, Harold Urey dan Stanley Miller berasal dari Amerika. Yang pertama adalah hipotesis Oparin. Oparin itu mengatakan bahwa atmosfer purba bumi waktu itu terdapat 4 senyawa, air, hidrogen, amoniak, dan metana. Kemudian dengan bantuan energi panas bumi, sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmis, dan juga loncatan petir, itu akan menyebabkan senyawa-senyawa tersebut itu terurai dan terbentuklah molekul organik, yang kemudian molekul organik ini jatuh di permukaan air, baik di laut, di sungai maupun di kolam. Dan kumpulan bahan organik yang terdapat di perairan ini yang dikenal dengan subpurba atau subprimordial. Disinilah diperkirakan tempat kehidupan pertama kali muncul. Ini pendapat atau hipotesis Oparin. Kemudian hipotesis Oparin itu hampir sama
dengan hipotesis atau pernyataan Harlow Clayton Urey. Dia menyatakan bahwa atmosfer bumi itu kaya akan molekul gas metana, gas hidrogen, uap air, dan amonia. Dengan bantuan aliran listrik, sinar kosmik, halilintar itu akan menjadikan zat hidup, akan menghasilkan zat hidup. Dan zat hidup pertama tersebut selama berjuta-juta tahun mengalami perkembangan dan kemudian menjadi makhluk hidup seperti sekarang ini. Kedua hipotesis di atas tadi itu dicoba oleh Stanley Miller untuk dipraktekkan di dalam lab. Dia dengan membuat perangkat seperti yang ada di gambar itu, seperti yang ada di gambar ini, lebih jelas lagi. Nah, di situ ada air yang dimasak, H2O itu dimasak, terus terjadi penguapan. Uapan itu naik ke atas, kemudian ketemu gas metana, terus gas amonia dan hidrogen, kemudian dialiri listrik, terjadi aliran listrik, maka kemudian 4 senyawa ini akan terurai dan terbentuk tetesan-tetesan air jatuh ke bawah lewat kondensor. Kemudian di air ini diamati ternyata mengandung senyawa organik, dan menurut Miller senyawa organik ini ada senyawa ada senyawa asam amino dan senyawa glukosa. Senyawa-senyawa inilah yang menjadikan makhluk hidup itu kemudian muncul pertama kali. Ini sekali lagi merupakan hipotesis, merupakan dugaan dari ketiga tokoh penganut teori evolusi kimia. Jadi saya kira itu anak-anakku sekalian, 3 teori yang mengatakan asal-usul kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.